Halo guys, Universitas Pelita Bangsa terdiri dari SCT dan STIYP Pelita Bangsa. Berdiri pada 2 Agustus 2019 dan bersinggah pada 21 September 2019. Universitas Pelita Bangsa terdiri dari Fakultas Teknik dan Fakultas Ekonomi Bisnis dan Ilmu Sosial. Saya Ahmad Fadli, mahasiswa Prodi Arsitektur Universitas Pelita Bangsa. Alasan saya memilih Universitas Pelita Bangsa yang pertama adalah sangat fleksibel. Yang kedua, biayanya terjangkau untuk para pekerja dan para yang lainnya. Yang ketiga adalah letaknya sangat strategis. Dan salah satu keunggulan Universitas Pelita Bangsa adalah adanya studi kelas karyawan. Dan salah satunya adalah saya. Saya adalah mahasiswa Prodi Arsitektur kelas karyawan. Maka nama saya Randy Effendi, mahasiswa Universitas Pelita Bangsa, Fakultas Teknik Prodi Arsitektur. Program studi arsitektur Universitas Pelita Bangsa memiliki tujuan untuk mencetak sarjana arsitektur yang kreatif, solutif, dan aplikatif agar mampu menciptakan kota industri berbasis teknologi. Dalam prodi ini, mahasiswa harus mampu mengaplikasikan ilmu dasar dan teori arsitektur dan tentunya didukung dengan kurikulum yang mumpuni. Mahasiswa akan belajar aspek-aspek desain berdasarkan teori, teknologi, sejarah, dan metode perancangan dengan cara yang berbeda-beda. Nama saya Wulan Putri Mekasopa dari jurusan arsitektur. Di sini saya akan menjelaskan tentang program studi S1 arsitektur yang memiliki fokus studi terhadap hal-hal teknis yang menunjang ilmu arsitektur. Di mana ilmu arsitektur sendiri dibatasi hanya pada pembentukan atau pengolahan ruang dalam arti luas. Program studi S1 arsitektur tidak hanya membahas bagaimana ruang tersebut dibentuk atau diolah, tetapi juga bagaimana ruang tersebut dapat direalisasikan. Program studi S1 arsitektur juga membahas dan menganalisis berbagai macam hal teknis yang perlu dipikirkan sehingga ruang tersebut dapat berfungsi sesuai dengan tujuannya. Jurusan teknik arsitektur juga memiliki visi dan misi. Visinya itu menjadi program studi yang unggul dalam bidang pengembangan bangunan ramah lingkungan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki pola pikir, sikap dan perilaku kewirausahaan serta profesional dalam tahun 2025. Misinya yaitu menghasilkan lulusan yang mampu membuat perencanaan dan perancangan baik skala mikro, building design maupun makro. Kedua, memiliki kemampuan dan peranan dalam rekayasa kawasan kota industri, melaksanakan dan mengembangkan penelitian di bidang arsitektur terkait lingkungan binaan berkelanjutan. Yang keempat yaitu melaksanakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat di bidang arsitektur dan kewirausahaan. Yang terakhir yaitu melaksanakan kerjasama dengan berbagai pihak dengan instansi pemerintah maupun swasta dalam negeri dan luar negeri. Halo, saya Halman Simorangkir. Di sini saya akan menjelaskan fasilitas apa saja yang didapat bagi mahasiswa Universitas Pelita Bangsa. Yang pertama, fasilitas mahasiswa berupa perpustakaan, yaitu perpustakaan ini ruangan fisik yang dapat digunakan oleh mahasiswa, baik itu digunakan untuk studi ataupun mencari referensi untuk karya ilmiah, untuk tugas-tugasnya, dan lain-lain kegiatan. Dua, universitas juga menyiapkan beasiswa. Biasanya universitas menyiapkan beasiswa baik itu dari universitasnya sendiri ataupun dari luar. Dari luar seperti beasiswa dari pemerintah atau program beasiswa dari produk-produk tertentu. Di jurusan arsitektur akan mengajarkan kamu bagaimana mengolah data dan menafsirkannya ke informasi di dalamnya yang tujuannya adalah untuk merancang bangunan sekaligus memecahkan berbagai masalah. Jawabannya tidak akan pernah langsung muncul ketika kamu harus melakukan penyelidikan, melakukan banyak versi trial and error sampai kamu menemukan solusi terbaik. Proses desain dan logika yang kamu gunakan untuk mendesain bangunan dapat dimanfaatkan juga untuk memecahkan masalah lain yang tidak berhubungan dengan arsitektur. Pada akhirnya, semua materi kuliah akan membantu kamu dalam melakukan pendekatan atas semua masalah yang terjadi dalam hidup. Perkenalkan, nama saya Ren Hartanto, mahasiswa Prodi Arsitektur angkatan tahun 2022. Nah, mungkin yang kalian perlu ketahui nih, ada apa aja sih teknik arsitektur?
susah nggak sih kerja sambil kuliah? Nah, yang pertama, teknik arsitektur sendiri merupakan di mana jurusan kita diajarkan untuk merancang sebuah bangunan, mendesain dan konsep-konsep yang bagus tentunya. Nah, yang kedua, susah nggak sih kuliah arsitektur karyawan? Nah, kedua, untuk biaya. Biaya sendiri menurut saya itu jangan terjangkau, mulai dari 700 per bulan dan uang ujian 400, itu menurut saya sangat terjangkau. Nah, tunggu apa lagi? Yuk buruan gabung di teknik arsitektur Universitas Pelita Bangsa. Nama saya Rafli Hendrianto dari Universitas Pelita Bangsa, Fakultas Teknik, Prodi Arsitektur. Di sini saya akan menjelaskan atau pengertian dari arsitektur yang diartikan sebagai seni dan ilmu merancang serta membuat konstruksi bangunan atau metode dan gaya rancangan suatu konstruksi bangunan. Arsitektur dapat dibahasakan dari Yunani, itu artinya kepala, dan pembangunan adalah proses dan produk dari merancangkan desain dan membangun bangunan dan struktur fisik lainnya. Karya arsitektur dalam bentuk bangunan sering dianggap sebagai simbol budaya yang sebagai karya seni. Halo, nama saya Taufik Maulana Ibrahim, saya mahasiswa Universitas Pelita Bangsa dan saya mengambil prodi S1 Arsitektur. Kenapa saya melanjutkan pendidikan saya di Universitas Pelita Bangsa dan mengambil prodi arsitektur? Karena tentunya sudah terakreditasi, megah, terjangkau, melahirkan lulusan-lulusan yang kompeten di bidangnya masing-masing, termasuk untuk prodi arsitektur yang sedang saya jalani saat ini. Nah, rekomendasi banget deh buat kalian yang masih bingung pilih kampus atau lagi nyari jurusan arsitektur, tapi di kampus lain nggak ada. Selain itu, Universitas Pelita Bangsa juga menerima mahasiswa untuk kelas karyawan. Cocok banget buat kalian yang ingin melanjutkan kuliah tanpa harus meninggalkan pekerjaan kalian. Universitas Pelita Bangsa, jawabannya. Ayo kuliah di Universitas Pelita Bangsa.